Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Khairul Anam dari 4C Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS ujian akhir semester, sedikit menjelaskan atau mengulas sejarah Piagam Madinah. Piagam Madinah atau Madinah Center adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad sebagai perjanjian formal di tahun 622 Masehi antara dirinya dengan semua suku dan kaum penting di daerah Yathrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Piagam Madinah juga disebut sebagai Konstitusi Madinah. Dengan mengacu pada Piagam Madinah, nama secara eksplisit ditulis untuk beberapa kelompok dan beberapa suku. Nabi tampaknya telah mengetahui dengan baik tentang situasi dan politik masing-masing kelompok ini. Nabi Muhammad SAW mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin Madinah di antara berbagai suku yang mempercayainya sebagai pimpinan masyarakat. Islam diperkenalkan olehnya sebagai agama dan politik yang bersatu. Nabi berhasil menciptakan negara di bawah satu kepemimpinan. Ini adalah perwujudan dari gagasan Agung Arab National Living Princess yang dapat menjadikan Islam sebagai agama mengarah pada rekolonisasi. Ketika berbicara berdirinya negara Madinah pada tahun konstitusi Madinah, hal ini tidak terlepas dari migrasi Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun konstitusi. Madinah terbesar luas karena hijrah merupakan faktor masa lalu yang tak terbantahkan, dapat dijadikan sebagai khazanah pemikiran Islam modern dan merupakan tonggak sejarah Islam sejak berdirinya negara Madinah. Pada tahun diterima oleh lapisan semua golongan dan masyarakat, mengatur konsistensi Muslim di satu sisi dan non-Islam di sisi lain. Islam dianggap olehnya diukir dengan satuan agama, sosial, budaya, dan politik. Muhammad SAW mampu menjadikan Islam sebagai agama membawa rekonsiliasi dalam keragaman. Persekutuan Muhajirun, Ansor, dan Yahudi telah membuat perjanjian tertulis termasuk saling pengakuan agama dan kekayaan mereka. Sebuah agama yang pantas dipuji sebagai sejarah. Berdasarkan informasi ikhtisar di atas tulisan ini merekonstruksi lahirnya Piagam Madinah yang merupakan tonggak dalam sejarah berdirinya Madinah. Hijaz setelah Madinah berasal dari bahasa Arab yang artinya ada 3 jenis migrasi menurut hukum Islam. Pertama, ini wajib karena hijrah meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Damai dan berkah Allah atasnya mengatakan, artinya migrasi adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang Allah. Narasi dalam Bukharian. Kedua, hijrah terisolasi dan koalisasi musyrik atau kafir yang kemudian melecehkan mereka yang kemudian menerima Islam. Hijrah. Ketiga, relokasi dari negara atau wilayah non-muslim atau politeistik negara atau wilayah muslim. Sebagai Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta jiwanya dan waktu bersetujuan dibesar di sisi Allah, dan mereka adalah orang-orang yang menerima kemenangan. Tuhan mengembalikan mereka menggunakan rahmat ridhonya. Surga-surga mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang abadi, tak pernah mati di dalamnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam sisinya pahala yang benar. Migrasi ke Madinah dimulai dengan represi dan ancaman terhadap orang Quraisy kafir di Mekah Muslim. Akibatnya umat Islam tidak bisa lagi merasa nyaman di tanah mereka. Muslim perlu dibubarkan saat mereka meninggalkan Mekah agar orang Quraisy tidak panik terhadap mereka. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar melakukan perjalanan pada hari Kamis. Keberangkatannya sebelumnya Aisyah dan
Asma bint Abu Bakar sedang mempersiapkan perjalanan Nabi dalam perjalanan dan membisisikan bahwa dirinya harus membaring di tempat tidurnya. Dia memintanya untuk mengembalikan kepadanya semua harta yang dipercayaannya. Dia berangkat ke Madinah, Yaman, dan tiba di Gua Bangau, di mana dia tinggal selama 3 malam. Setiap malam mereka ditemani oleh Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan informasi mata-mata. Di Gua Bangau, Abu Bakar dan Rasulullah SAW meminum susu kambing dari musafir Amir bin Huhira. Cara mengambil resep membunuh Rasulullah SAW, Al-Gojo dikirim pada tahun untuk mengepung rumah Nabi. Instruksinya adalah ditunjukkan di bawah yang mengeluarkan Muhammad dari rumah dan segera memanggalnya dengan pedang. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkenan dengan hijrah Rasulullah pada sahabat yang kita pelajari dalam sejarah merupakan petunjuk tentang hijrah lahir dan hijrah kecil. Hijrah besar bersifat rohani dan batin. Dalam konteks hijrah kecil dapat mengetahuan aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya dari awal pembentukan suatu masyarakat Islam dalam suatu sistem yang dengan serius mengecam prinsip-prinsip Islam dan bisa membahayakan masa depannya, maka hijrah merupakan suatu jalan yang tak terhindari. Kita lihat dalam sejarah merupakan dasar dari terbentuknya negara Madinah, kota berbudaya yang dilihat dari aspek agama, terdiri kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan Yahudi, yang kemudian merupakan fondasi suatu sistem pemerintahan Islam yang lebih luas. Seperti yang kita lihat ketahui, Islam tidak dapat dipisahkan dari politik karena ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dan sekecil-kecilnya sampai kepada tingkat yang paling besar sekalipun, termasuk kepada persoalan politik dan ketatanegaraan. Politik mulai tampak sejarah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 622 Masehi. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang Piagam Madinah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.